11 jenis tas pria untuk bikin penampilan makin kece. Ada banyak tas keren untuk pria yang bisa kita pakai sehari-hari. Tas yang dulunya hanya berfungsi untuk membantu membawa barang, kini sudah berevolusi menjadi pelengkap gaya. Setiap jenis tas lebih cocok dipadukan dengan gaya berpakaian tertentu, formal, semi-formal, maupun casual. Oleh karena itu, nggak ada salahnya jika mengetahui berbagai model tas pria zaman sekarang. Untuk pembahasan mengenai jenis tas pria kali ini, Daniel membaginya menjadi 3 bagian jenis tas pria sesuai cara memakainya. Silahkan simak video ini. Bagian pertama, model tas punggung pria. Di bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai model tas punggung pria yang sering kita jumpai sehari-hari. Tas punggung merupakan jenis tas yang paling umum digunakan oleh pria saat sekolah, kuliah, bekerja, atau traveling. Kita akan sering menjumpai banyak banget pria yang menggunakan tas punggung. Sedikit catatan, tas punggung secara umum tidak cocok digunakan untuk gaya berpakaian formal ke acara resmi. Berikut ini ada 3 model tas punggung pria. Yang pertama, tas ransel atau backpack. Sepertinya hampir semua orang pernah memiliki dan menggunakan tas ransel, minimal pada zaman sekolah dulu ya. Tas ransel atau yang sering kita kenal dengan istilah backpack merupakan tas yang dipakai di punggung dengan kapasitas yang besar. Oleh karena itu, tas jenis ini sering banget dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Jenis tas ransel yang kita pakai sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika kita menggunakannya untuk ke kantor, gunakan tas ransel yang memiliki kompartemen untuk menaruh laptop dan dokumen kantor. Kalau dipakai untuk traveling ala kadarnya, gunakan tas ransel yang punya banyak saku dan kompartemen untuk menaruh berbagai perlengkapan. Lebih bagus lagi kalau kita pakai tas yang punya kain pelindung hujan untuk melindungi tas tersebut saat turun hujan. Yang kedua, tas rucksack. Tas rucksack sebenarnya memiliki bentuk yang mirip dengan backpack pada umumnya. Perbedaannya begini. Kalau tas ransel umumnya ditutup dengan menggunakan resleting, maka tas rucksack ditutup dengan tali serut. Kita cukup menarik kuat tali serut tersebut seperti ikat pinggang agar tas rucksack kita tertutup rapi. Tas jenis ini lebih cocok digunakan untuk aktivitas casual sehari-hari. Hati-hati ketika menaruh tas rucksack di sembarangan tempat, karena tas ini cenderung lebih mudah dibuka dibandingkan dengan tas ransel. Yang ketiga, tas carrier atau carrier bag. Kalau tas yang satu ini terkenal banget di kalangan camper dan hiker. Tas carrier memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada tas ransel dan tas rucksack karena digunakan untuk membawa banyak peralatan camping dan naik gunung. Selain itu, tas ini juga memiliki banyak saku dan tali khusus untuk membawa tenda atau sejenisnya yang digulung. Tas jenis ini tentu hanya cocok digunakan ketika kita melakukan traveling ke alam sana. Kalau kita pakai tas ini untuk jalan-jalan di mall ya sebenarnya kurang cocok sih. Kecuali untuk numpang mampir beli mie instan buat dimakan saat camping di gunung. Bagian yang kedua, model tas lempang pria. Bagian kali ini membahas tas yang cara pakainya diselempangkan di salah satu anggota tubuh, pundak, pinggang, bahu. Kalau dulu tas lempang pria lebih umum dijumpai yang cara pakainya diselempangkan di bahu, maka tas lempang zaman sekarang justru banyak yang dipakai di pinggang atau diselempangkan di depan badan. Kebanyakan model tas lempang pria lebih cocok jika kita gunakan dalam gaya berpakaian casual atau semi-formal, meski ada jenis yang cocok juga untuk gaya formal. Yang pertama, tas kurir atau messenger bag. Kalau tas ransel merupakan tas punggung yang paling klasik, maka tas kurir merupakan tas lempang yang paling klasik.
Bagi yang penasaran kenapa namanya tas kurir, tas ini dulunya digunakan oleh para kurir pembawa pesan dan barang sambil mengendarai sepeda. Tas lempang ini memiliki kapasitas yang lumayan besar, beberapa model memiliki kapasitas yang setara tas ransel. Cara pakai tas kurir secara umum adalah dengan diselempangkan di pundak secara menyilang melewati tubuh. Jangan dibebankan di salah satu bahu saja karena beban tas yang berat dapat mengganggu struktur tulang tubuh kita. Tas jenis ini lebih cocok digunakan untuk gaya berpakaian casual dan semi-formal, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun untuk pergi ngantor. Jika kita memakai tas berbahan kulit, tas tersebut dapat membantu menambah kesan formal gaya berpakaian kita. Yang kedua, sling bag. Tas lempang kecil ini mulai populer di zaman sekarang, sekaligus favoritnya kita semua. Bagi kita yang suka membawa banyak barang tapi ingin tampil gaya, sling bag bisa jadi salah satu solusi paling keren. Tas lempang jenis ini dapat ditaruh di depan atau di belakang badan, ada juga yang dipakai di depan pinggang, sehingga jenis tas ini sering disebut tas pinggang. Jika kita menaruhnya di belakang, maka kita perlu waspada agar jangan sampai isinya dicopet. Sling bag lebih cocok digunakan untuk gaya berpakaian casual, misalnya dengan kaos. Warna pakaian yang cocok digunakan saat memakai sling bag adalah yang berwarna kontras dari warna sling bag. Hal ini akan memberikan penekanan lebih pada tampilan sling bag yang kita pakai. Yang ketiga, tas satchel. Tas yang satu ini sebenarnya memiliki bentuk yang mirip dengan tas kurir. Perbedaan utama ada pada bahan tasnya yang terbuat dari kanvas. Bahan tersebut membuat tas satchel lebih cocok digunakan untuk gaya casual. Warna tas satchel yang gelap akan menambah kesan maskulin, sedangkan warna yang terang akan menambah kesan gaya berpakaian yang berani dan edgy. Tas ini umumnya memiliki saku dalam jumlah yang banyak sehingga cocok untuk dibawa dalam aktivitas sehari-hari yang tidak perlu menggunakan gaya berpakaian formal. Yang keempat, tas hobo atau shoulder bag. Di antara semua model tas lempang, mungkin hanya tas jenis ini saja yang cocok digunakan untuk gaya berpakaian formal. Tas hobo umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dari tas messenger, tetapi masih lebih besar dari sling bag. Tas ini biasanya dipakai dengan cara digantungkan di salah satu bahu karena tidak digunakan untuk membawa banyak beban berat. Jika kita ingin memakai tas hobo dalam nuansa acara formal dan resmi, maka gunakan yang berbahan kulit. Tas hobo yang berbahan kanvas lebih cocok digunakan untuk gaya berpakaian casual atau semi-formal. Bagian 3, jenis tas pria modern atau tas jinjing dan tenteng pria. Jika kebanyakan jenis tas punggung dan tas lempang pria merupakan tas klasik yang sudah ada sejak dulu, maka tas jinjing dan tenteng merupakan jenis yang bisa kita sebut model tas pria zaman sekarang. Selain briefcase, kebanyakan tas jenis ini tadinya tidak umum kita jumpai untuk digunakan oleh pria. Malah sebagian di antaranya dulu lebih sering digunakan oleh wanita. Berkat kemajuan zaman, banyak pria yang mulai beralih menggunakan tas jinjing atau tenteng dalam gaya sehari-hari mereka. Seluruh gaya berpakaian punya jenis tas jinjing dan tenteng andalannya masing-masing. Yang pertama, briefcase atau businessman bag. Tas pria klasik untuk kategori ini adalah briefcase. Kita pasti sering melihat tas jenis ini di banyak film karena para pekerja kantor yang menggunakan setelan business formal, jas, dasi, kemeja, pantofel sangat cocok menggunakan briefcase dan memberi kesan gagah. Jenis tas ini biasanya terbuat dari bahan kulit, bisa asli atau imitasi. Briefcase biasanya digunakan untuk membawa dokumen-dokumen, peralatan kantor, dan bisa juga laptop berukuran kecil. Kalau kita mau pergi meeting dengan setelan business formal, maka briefcase menjadi salah satu tas wajib yang kita perlu bawa buat menambah gaya. Yang kedua, tas tote atau tote bag.
Kalau briefcase digunakan untuk setelan business formal, maka tas tote digunakan untuk menciptakan tampilan classy pada gaya semi formal. Tas tote merupakan salah satu jenis tas pria masa kini yang kadang masih dipersepsikan sebagai tas wanita oleh sebagian orang awam. Di Indonesia sendiri, tas ini sudah lumayan populer digunakan oleh para pria. Bahan tas tote biasanya terbuat dari kanvas dan berbentuk persegi panjang vertikal. Berbeda dengan briefcase yang minim motif, tas tote umumnya memiliki desain yang lebih berani, cocok buat yang pengen tampil lebih gaya. 3. Tas duffel atau carry-all bag. Kalau briefcase biasanya dipakai untuk meeting dan ngantor dalam setelan formal, maka tas duffel biasanya dipakai untuk business trip atau business traveling. Tas duffel umumnya terbuat dari bahan kulit, memiliki pegangan untuk dibawa secara dijinjing, dan tali panjang untuk dibawa secara selempang. Tas yang satu ini biasanya digunakan untuk bepergian jarak jauh sambil memberi kesan classy. Oleh karena itu, yang sering melakukan business trip namun perlu berpakaian rapi sebaiknya menggunakan jenis tas ini. Yang keempat, clutch bag. Ini dia satu lagi jenis tas pria yang sering jadi korban salah persepsi orang awam. Jenis tas ini biasanya digunakan untuk membawa kebutuhan yang esensial saja, seperti dompet, handphone, buku tulis, dan barang-barang kecil lainnya. Clutch cocok digunakan dalam acara formal maupun casual. Nah, itulah beberapa jenis tas keren untuk pria yang perlu kita ketahui untuk pelengkap gaya sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya.